Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan strategi perusahaan bersaing di pasar asing. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu strategi bersaing. Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya agar dapat menemukan posisi dalam industri tersebut di mana perusahaan dapat melindungi diri terhadap tekanan persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut. Alasan perusahaan memperluas bisnis ke pasar asing. Mengapa perusahaan masuk ke pasar global? Alasannya yaitu memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh pendapatan yang semakin besar, mendapatkan akses ke pelanggan baru, mencapai target biaya lebih rendah dan meningkatkan daya saing, memanfaatkan kompetisi utamanya, mendapatkan akses sumber daya dan kemampuan yang terletak di pasar asing, serta meminimalkan resiko bisnis dengan menyalurkan ke pasar yang lebih luas. Karakteristik atau gambaran dalam persaingan global. Kondisi persaingan dalam pasar lintas negara mempunyai hubungan yang kuat di dalam beberapa pesaing dalam pasar yang sama. Posisi persaingan suatu perusahaan dalam satu negara dipengaruhi oleh posisi negara lainnya. Keunggulan bersaing didasarkan suatu perusahaan yang mempunyai operasi yang luas dan berskala global. Pilihan strategi untuk bersaing di pasar asing. Menggunakan produksi luar negeri atau satu negara dan mengekspornya menggunakan saluran distribusi milik perusahaan dalam negeri maupun yang dikuasai asing. Lisensi perusahaan asing untuk menggunakan teknologi perusahaan atau untuk memproduksi dan mendistribusikan produk-produk perusahaan. Menggunakan strategi waralaba, strategi aliansi atau joint venture dengan perusahaan asing sebagai sarana utama untuk memasuki pasar asing dan mungkin juga menggunakan aliansi sebagai kerjasama strategis. Dengan strategi ekspor, produsen dapat membatasi keterlibatannya di pasar asing menggunakan kontrak dengan grosir asing yang berpengalaman dalam mengimpor untuk menangani seluruh distribusi. Menciptakan anak perusahaan di luar negeri dengan menggandeng mitra lokal atau joint venture di industri yang masih bertumbuh dan berkembang. Strategi ekspor berbasis produksi untuk mengekspor barang ke pasar luar negeri, merupakan cara untuk mengejar penjualan internasional, dan produsen dapat membatasi keterlibatannya di pasar luar negeri menggunakan kontrak dengan grosir asing yang berpengalaman. Akan tetapi, strategi ini memiliki kelemahan, yaitu biaya produksi di dalam negeri jauh lebih tinggi daripada negara-negara asing di mana saingan memiliki industri yang sama. Biaya pengiriman produk ke pasar luar negeri jauh relatif tinggi. Selanjutnya yaitu strategi lisensi. Lisensi adalah salah satu strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Perusahaan memiliki perjanjian dengan pemegang lisensi di pasar internasional. Resiko yang terlibat kurang substansial dibandingkan strategi usaha patungan atau joint venture karena pemberi lisensi tidak perlu terlibat dalam operasi dan komersialisasi. Pemberian lisensi adalah pengaturan kontrak di mana pemberi lisensi menawarkan aset kepada perusahaan asing dengan imbalan royalti. Ini memungkinkan penerima lisensi memproduksi produk pemilik lisensi untuk jangka waktu tertentu di pasar tertentu. Dilakukan jika perusahaan mempunyai kemampuan secara teknis tetapi tidak mempunyai kemampuan secara internasional untuk memasuki pasar luar negeri dan adanya keinginan untuk menghindari resiko. Kerugian besar dari lisensi adalah resiko menyediakan teknologi berharga sehingga perusahaan asing tahu bagaimana teknologi tersebut dan dengan demikian kehilangan kontrol atas penggunaannya. Strategi lisensi menawarkan kecepatan dan kemudahan memasuki pasar asing. Pemberi lisensi tidak harus menghadapi kemungkinan pembatasan dan hambatan tarif seperti dalam ekspor. Selanjutnya, strategi waralaba atau franchising. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, dan sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasionalnya. Suatu sistem di mana pemegang izin waralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan induk atau pemilik waralaba dengan imbalan hak untuk menggunakan merek, produk, dan sistem bisnisnya.
Waralaba seringkali lebih baik dan lebih cocok untuk upaya ekspansi layanan global dan perusahaan retail. Waralaba memiliki banyak keuntungan yang sama seperti lisensi. Waralaba menanggung sebagian besar dari biaya dan resiko dalam membangun bisnis di lokasi asing. Franchiser hanya harus mengeluarkan sumber daya untuk merekrut, melatih, mendukung, dan memantau waralaba. Selanjutnya yaitu strategi aliansi dan joint ventures dengan mitra luar negeri. Strategi aliansi merupakan sebuah persetujuan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang dapat berbentuk usaha kolaborasi, joint venture, dan lisensi teknologi. Joint venture merupakan kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek tertentu secara bersama-sama. Joint venture juga dapat diartikan suatu kerjasama antara pemilik nasional dengan pemilik modal asing atas dasar sebuah perjanjian dengan batas waktu tertentu. Joint venture internasional merupakan bentuk usaha patungan dengan partisipasi perusahaan asing sebagai salah satu pihak. Contohnya PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, yang merupakan perusahaan gabungan dari PT Nestle SA, perusahaan asing, dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan perusahaan dalam negeri. Baiklah, kesimpulannya adalah strategi bersaing di perusahaan asing yaitu menggunakan strategi ekspor, strategi pemberian lisensi, strategi waralaba, franchising, dan membentuk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.